Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi wa manir tantoh ma ba'd. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Muhammad As'adul Anam, MAG, Kepala Bidang PD Pontren Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Yang kami hormati segenap Katim 1, 2, 3, dan 5. Kemudian Ustadz Ustadzah pembina kafilah, Bapak Ibu Kasih PD Pontren, Kasih Pakis yang kabupaten kotanya mewakilkan delegasi Musabaqah Qiraatul Kutub tingkat nasional yang akan dilaksanakan dari tanggal 10 hingga tanggal 18 Juli 2023 beserta yang lain, kemudian segenap peserta, calon peserta Musabaqah Qiraatul Kutub tingkat nasional yang senantiasa kita banggakan bersama, dan kita doakan mudah-mudahan ilmunya betul-betul manfaat dan barokah sehingga melahirkan akhlak santri yang zahiran wa batinan dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awal dengan Ummul Quran suratul Fatihah, mudah-mudahan pembekalan dari persiapan pembekalan dan pemberangkatan kafilah MKKN Provinsi Jawa Timur bisa berjalan lancar, sukses penyelenggaraan, sukses prestasi, dan tentu sukses lahir batin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya sambutan sekaligus pengarahan pembinaan dari Bapak Kabid kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Muhammad As'adul Anam, MAG, kami semanggakan. Monggo Pak Kabid. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bisa didengar suara saya? Ya, bisa. Siap. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu Kasih PD Pontren pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota Jawa Timur atau Kasih Pakis. Yang saya hormati Ketua Tim dari Tim 1 sampai dengan Tim 5 pada bidang pendidikan diniyah dan pondok pesantren. Yang saya hormati para pembina, yang saya hormati para official, yang saya hormati adik-adik peserta kafilah MKKN tahun 2023 Provinsi Jawa Timur pada Kanwil Kementerian Agama Jawa Timur. Pertama, kita mengucapkan syukur Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini, pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan rapat koordinasi Zoom meeting dalam rangka pengiriman kafilah kontingen MKKN Provinsi Jawa Timur tahun 2023. Dan nanti akan ada juga rapat koordinasi pelaksanaan penjemputan pejabat se-Indonesia dan pejabat pusat yang dilaksanakan pada jam 9. Oleh karena itu, kita efektifkan waktu yang ada ini dalam rangka untuk koordinasi dan juga persiapan pembinaan yang akan dilaksanakan tanggal 10 pagi sebelum pemberangkatan nanti. Ini semoga pertemuan ini mendapatkan pertolongan, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para kasih yang saya hormati, bahwa pertemuan ini nanti saya berharap
manakala ada kontingen di Kabupaten Kota Jenengan, di anggota kontingen di Kabupaten Jenengan, untuk bisa disampaikan secara rinci dan disampaikan secara benar-benar tersampaikan dengan baik kepada para santri dan juga para pembina. Itu. Yang pertama adalah kami mohon dukungan dari para Bapak Ibu Kasih, PD Pontren dan juga Kasih Pakis pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota Jawa Timur terkait dengan pelaksanaan kegiatan ini. Yang kedua juga mohon dukungan dari para pembina yang ada di pondok pesantren dan juga ofisial yang mendampingi nanti. Ofisial kita ada 3 orang nanti yang akan terbagi menjadi ula, wusta, dan ulya. Dan tugas ofisial adalah setiap pagi melakukan briefing kepada para ofisial untuk disampaikan jadwal dan tempat pelaksanaan kegiatan. Jadi tolong nanti ofisial itu harus tahu tempat pelaksanaan kegiatan dan juga jam pelaksanaan lomba. Jadi majelisnya di mana, jam berapa harus tahu. Kemudian juga target pelaksanaan, target terhadap perolehan prestasi yang ada. Kemudian yang berikutnya, nanti juga kami minta kepada Bu Eri untuk bisa menyampaikan apa saja yang kemudian harus dibawa para peserta dan juga official. Jadi yang disiapkan apa saja, dibawa apa saja, nanti mohon untuk bisa disampaikan oleh Bu Eri. Yang berikutnya adalah para official di sini, para peserta juga, itu tetap membawa obat kalau selama ini memang mengkonsumsi obat-obat yang memang secara khusus ada dikonsumsi. Ya, kami tidak berharap ada masalah. Meskipun di sana juga sudah disiapkan ada 3 klinik, dan di klinik induk 1, klinik yang ada di lokasi itu 2. Oke. Jadi ada 3 titik manakala ada peserta kita yang mengalami gangguan kesehatan. Jadi kita tidak berharap adanya yang sakit, tapi tetap ada disiapkan terkait dengan itu. Kemudian yang berikutnya adalah mohon untuk disampaikan kepada para peserta untuk memaksimalkan persiapan. Bagaimanapun bahwa memang Jawa Timur sudah menjadi trademark kita menjadi pusat kajian kitab kuning dan penguasaan alat terkait dengan penguasaan kitab kuning, maka kita tidak boleh jumawa. Tetap harus ada proses untuk belajar dan belajar. Oleh karena itulah mohon untuk disampaikan kepada peserta nanti untuk memaksimalkan persiapan. Oke. Meskipun ada di beberapa kabupaten kota itu ada yang tidak ada pendampingnya, tapi nanti akan ada satu tambahan khususnya untuk yang ada di mana ini. Tapi nanti mohon maaf, bukan berarti kami melupakan, tidak. Tapi karena keterbatasan anggaran, nanti kita akan ikutkan di panitia saja untuk tambahan 1. Tambahan 1 nanti. Ada terus yang berikutnya, bahwa di dalam lomba ini perlu kami sampaikan supaya menjadi motivasi saja, bahwa sebagaimana di Jawa Timur ada uang pembinaan, di pusat juga ada uang pembinaan yang jumlahnya cukup lumayan. Jadi supaya menjadi motivasi menjadi bagi peserta, maka itu bukan tujuan, sekali lagi bukan tujuan, motivasi bahwa besaran uang pembinaan itu insya Allah mungkin bisa jadi di atas anggaran yang disiapkan yang selama ini paling tinggi di salah satu provinsi di Indonesia. Itu di atasnya uang pembinaannya ini. Kemudian yang berikutnya adalah nanti kita akan melaksanakan pembinaan dan pemberangkatan sekaligus tanggal 10. Jadi tolong nanti dikomunikasikan untuk pemberangkatan ke provinsi itu tanggal 10, nanti mohon untuk jam 7.30 maksimal jam 8 sudah ada di kantor wilayah. Oke. Nanti akan ada pembinaan, kemudian pembagian seragam dan lain-lainnya terkait dengan kegiatan di sana dan juga pemberangkatan. Ini.
Jadi itu. Kemudian persiapan ini nanti sekaligus mohon untuk disampaikan kepada para pada peserta dan juga pokoknya harus terkoordinir semuanya. Jadi meskipun satu orang harus tersampaikan kepada yang bersangkutan. Oleh karena itu mohon para kasih untuk memiliki kewajiban menyampaikan dan ngecek gimana persiapan di daerah. Sehingga pada saat nanti diberangkatkan itu benar-benar sudah tidak ada lagi pertanyaan pada tanggal 10 hari Senin tersebut. Dan sekali lagi bahwa nanti setelah ini tidak ada lagi utusan dari daerah mana. Maka seluruhnya para ofisial, para peserta itu adalah menjadi kafilah Provinsi Jawa Timur. Jadi kafilah yang berangkat nanti itu adalah menjadi duta MGKN 2023 dari Provinsi Jawa Timur. Oleh karena itulah mohon dengan sangat bahwa ini sudah mewakili Jawa Timur, maka unsur-unsur yang terkait dengan kearifan lokal itu harus bisa membawa simbol Jawa Timur. Jadi juga bisa membawa menjadi adab-adab yang selama ini ada di pesantren. Oleh karena itulah itu beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Mungkin nanti juga ada masukan dan sebagainya dari rekan-rekan Bapak Ibu rekan kami dari para kasih Pontren dan juga kasih Pakis di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Kota Jawa Timur. Ini beberapa hal poin-poin yang perlu kami sampaikan. Jadi nanti seluruhnya itu akan ditanggung, makan juga ditanggung. Jadi kita hadir ke sana untuk melakukan perlombaan. Itu. Tapi semangatnya adalah semangat kebersamaan dan persatuan. Ini, jadi tolong semangatnya adalah semangat kebersamaan dan persatuan. Oleh karena itu, sekali lagi, nanti juga para kasih Pakis ataupun kasih Pontren juga diundang. Oleh karena itu nanti kita bisa hadir bersama-sama ke sana. Undangan sudah saya share di grup kasih bidang PD Pontren atau kasih Pontren Jawa Timur, sudah kita share ke sana. Mohon bisa dipakai menjadi dasar untuk melaksanakan kegiatan perjalanan dinas ke Lamongan pada tanggal 11 pembukaannya. Monggo. Jadi kalau tanggal 10 nanti kelamaan, tanggal 11 bisa hadir ke sana, bisa mengunjungi stand pameran, bisa mengunjungi stand debat dan sebagainya yang ada di lingkungan pesantren, sehingga pada saat lomba nanti juga kami berharap ada hal-hal yang bisa dikunjungi di sana manakala ada kontingen yang berasal dari kabupaten kota di Jawa Timur. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan dan terima kasih kepada semuanya. Dan mohon maaf, sekali lagi kami mohon dukungan partisipasinya secara moral dari Bapak Ibu sekalian. Saya kira itu, terima kasih. Mohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan pada Bapak Kepala Bidang PD Pontren. Selanjutnya kami persilahkan Bunda Eri untuk menyampaikan berkaitan dengan apa-apa yang perlu dipersiapkan oleh peserta kita. Monggo. Ya. Nih. Udah? Eri? Nggak tahu. Ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kabid PD Pontren Jawa Timur, Bapak Muhammad Asadul Anam, Bapak-Bapak Ketua Tim, kemudian Bapak Ibu Kasih PD Pontren Pakis yang hari ini sudah hadir, para kafilah yang terdiri dari para santri dan juga para pembina yang saya hormati semuanya.
Bapak Ibu yang ada di bidang PD Pontren, Kanwil Kemenak Provinsi Jawa Timur. Alhamdulillah di pagi hari ini sehat semuanya, nggih? Semoga dengan kesehatan ini membawa berkah bagi kita dan memulai semua pekerjaan dengan hati yang bersih dan mendapatkan hasil yang maksimal. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan pelaksanaan MKKN di Sunan Derajat, nanti akan dilaksanakan tanggal 10 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023 yang sudah disampaikan oleh Bapak Kabid tadi. Satu, mungkin yang perlu kami sampaikan untuk para pembina dan peserta berjumlah 70 orang, kemudian pembina 16 orang, dan 3 ofisial ini sudah hadir hari Senin, tanggal 10 Juli 2023, minimal jam 6 sudah bisa hadir di Kanwil. Karena apa? Nanti insya Allah antara jam 7:30 atau jam 8 akan ada pembekalan sebelum pemberangkatan kafilah Jawa Timur. Kemudian terkait dengan technical meeting yang nanti akan diikuti oleh para pembina, technical meeting akan dilaksanakan sebelum pembukaan. Sehingga seluruh kafilah memang diharuskan sudah masuk di Sunan Derajat, di Pondok Sunan Derajat, itu sebelum pembukaan. Terkait dengan Bapak Ibu Kasih atau mungkin pendamping dan lainnya, mungkin bisa mengikuti setelah pembukaan untuk bisa bergabung dengan tim kafilah Jawa Timur. Bapak Ibu yang kami hormati, ada beberapa perlengkapan yang harus dibawa oleh peserta maupun oleh pembina. Monggo kita perlahan-lahan anak-anak supaya dicatat nggih para santri. Yang pertama adalah baju muslim putih. Ini untuk pembukaan. Kemudian tetap membawa kerudung hitam dan kerudung putih. Kalau bapak-bapak otomatis sudah membawa kopiah. Kemudian yang kedua, atasan putih. Kemudian yang ketiga, bawahan hitam. Yang keempat, baju ganti secukupnya. Mungkin peserta bisa memperkirakan karena di sana waktunya juga agak lumayan panjang. Kita berpikiran positif saja, kita menang terus dari mulai lomba yang pertama sampai dengan masuk ke final, sehingga baju ganti ini bisa dipertimbangkan jumlahnya berapa mulai tanggal 10 sampai dengan tanggal 18. Kemudian yang kelima, alat sholat. Yang keenam adalah alat mandi. Kemudian yang ketujuh, alas untuk tidur. Kemungkinan ini kita sampaikan alas untuk tidur karena di sana itu nanti kita tidurnya bermalamnya ada di kelas, kemudian di bawahnya sudah ada karpet. Tapi kemudian seandainya ada yang tidak bisa tidur di atas karpet, mungkin bisa menambah untuk alas tidurnya. Untuk bantal sudah disediakan. Tetapi harus membawa yang ke-8 adalah selimut.
Yang ke-8 membawa selimut. Kemudian yang ke-9 membawa obat-obat tertentu yang sudah disampaikan oleh Bapak Kabid tadi, meskipun di sana ada klinik, ada dokter juga, tapi mungkin ada yang mengkonsumsi obat-obat tertentu dari dokter pribadinya masing-masing. Kemudian yang lain monggo disesuaikan pembawaannya dengan masing-masing dari pribadi. Artinya bisa memaksimalkan apa saja yang harus dibawa, sehingga nanti panjenengan semua termasuk santri tidak terlalu keberatan dengan membawa barang-barang bawaannya. Kemudian untuk peserta maupun pembina dari panitia di Kanwil, panitia Jawa Timur, nanti akan mendapatkan jas untuk peserta, kemudian jasket untuk pembina. Kemudian juga mendapatkan kerudung untuk yang putri dan mendapatkan kopiah untuk yang laki-laki. Dan juga ada PIN MKKN 2023. Kemudian juga ada tas kecil nanti yang kami berikan untuk semua peserta dan pembina. Kemudian kami berikan juga sandal. Nanti sandalnya kita bersama. Tetapi Bapak Ibu mohon disampaikan juga kepada santri semuanya yang sebagai peserta Kafilah Jawa Timur untuk membawa kresek. Tas kresek, ya. Gunanya untuk apa? Ini berjaga-jaga. Nanti setiap pada waktu di ruangan, pada waktu lomba, sepatu atau sandal yang digunakan pada waktu masuk itu dimasukkan di kreseknya masing-masing, dibawa masing-masing. Berjaga-jaga supaya tidak hilang. Kemungkinan juga kreseknya juga bisa digunakan sebagai pakaian-pakaian yang sudah kotor, biar tidak jadi satu dengan pakaian yang masih bersih. Itu mungkin Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan perlengkapan dan sebagainya. Monggo nanti apabila ada masukan, kurang perlengkapan apa saja, Bapak Ibu bisa menyampaikan di acara Zoom ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan, barangkali ada tambahan dari Pak Dr. Tri. Sebelum Pak Awe ke Bu Eri, itu bawahan Monggo. hitam Bu Eri. Untuk bawahan hitam itu Pak. celana apa sarung Bu Eri? Halo, dari mana Bapak? Dari Jember. Jember. Pak Edi. Gimana Pak? Itu yang nomor 3 bawahan hitam. Saya mendengarnya bawahan hitam. Ini celana apa sarungnya untuk santri? Oh iya. Untuk bawahan hitam, mungkin Pak Edi bisa mewakili juga untuk kasih yang lain. Sebaiknya yang bapak-bapak tetap membawa sarung dan juga celana hitam. Yeah. Tapi untuk yang putri itu sebaiknya rok hitam. Sudah jelas ya? Sarung. Sarung tetap dibawa. Sarung tetap dibawa. Ini pembukaan harus pakai sarung ya, maka insya Allah selama di sana mungkin pakai sarung juga. Nanti banyak bawa sarung lah kalau santri. Sarung warna gelap Pak Kabid nggih? Ya terserah, nggak apa-apa, nggak gelap. Yang penting pembukaan bawaan sarung. Dress code putih pakai sarung. Ya. Berarti mayoritas bersarung. Siap. Sarung. Siap. Nah, untuk selimut juga. Ya. Nggih.
Monggo yang lain. Sarungnya yang tebal, jangan yang tipis. Ya. Ya. Sarung standar lah. Yang lain? Jadi nyun Ini- sewu Nggih. untuk pembina apa namanya memang kita sepakati karena adanya keterbatasan anggaran, kita sepakati untuk kemudian satu pertimbangannya adalah perwakilan. Yang kedua adalah jumlah peserta dalam satu kabupaten kota. Yang keempat, kita berbasis pada bidang. Jadi fikih itu adalah dari Pulau Wusta Ulia, pembinaannya akan lebih mudah kalau ditangani apa namanya fikih khusus seperti itu. Ini kemudian hadis juga begitu, tarikh juga begitu. Oleh karena itu mohon untuk bisa dipahami. Sebagaimana tadi kami sampaikan ada usulan 1, nanti akan kita masukkan di kepanitiaan saja Bu Eri. Tapi tetap kita posisikan nanti di apa namanya di asrama. Jadi seluruh peserta nanti akan diasramakan di Pondok Sunan Derajat Lamongan. Ofisial peserta di sana semuanya, termasuk panitia. Tidak ada yang ada di luar, tidak ada. Kalau di luar bukan menjadi tanggungan pesantren terkait dengan konsumsi dan sebagainya. Ini jadi semuanya ditanggung oleh pesantren apa namanya Sunan Derajat Lamongan untuk itu. Jadi sekali lagi mohon maaf, terima kasih seperti itu. Monggo tambahan yang lain. Iya Pak Kabid. Terima kasih. Masih Pak Awe, Jember Pak Kabid, Pak Awe. Ya Monggo, silakan monggo. Pak Edi. Bangkalan. Ya. Gini Pak Ya, Kabid, silakan, monggo. kemarin kami rapat dengan pendamping dari masing-masing ini santri yang mau mengikuti lomba ke Jawa Timur. Nah, apa itu namanya? Di Jember itu kan ada yang ula, anaknya memang masih ini ya kecil. Beliau mau ikut, tapi harus ada pendampingnya yang ikut. Nah, kemarin kami sudah menjelaskan bahwasannya panitia dari Jawa Timur hanya memfasilitasi yaitu santri yang dari 7 orang yang sesuai dengan surat ini penetapan dari Kanwil. Nah, beliaunya pendamping-pendamping ini insya Allah ada 5 mau ikut tetapi mau mandiri. Seperti itu Pak Kabid. Nah, yang menjadi kendala yaitu tentang penginapannya. Tapi kalau masalah yang lain-lain, pondok pesantren siap menanggung sendiri. Itu aja Pak Kabid. Terima kasih. Jadi bukan 1 ya, 5 ya. Ada 5 Pak Kabid. Iya, iya, iya. Jadi memang sebagaimana kami pembahasan di pusat bahwa yang diantisipasi memang ini sudah luar biasa para kasih bahwa penyebutan dari pihak pusat itu bukan kok penyelundup, tidak. Jadi rombongan-rombongan istilahnya dimasukkan rombongan liar, romli itu. Bukan berarti mereka liar, tidak, tetapi mereka ini tidak terdaftar begitu loh ya, tidak terdaftar di sistem aplikasi yang ada di pusat. Oleh karena itu kalau memang mandiri monggo, cuma nanti kita komunikasikan tempatnya itu. Jadi katakanlah pada saat ini dan itu di sana. Kalau di sana insya Allah untuk makan dan sebagainya itu di luar pondok dekat itu banyak sekali, tidak ada masalah. Cuman nanti kita komunikasikan supaya ada ruangan khusus untuk itu. Ada ruangan khusus untuk itu. Gitu. Baik Pak Kabid, cukup. Terima kasih. 5 orang ya. Luar biasa. Saya kira 1, 5. Nggih. Ada hal begini Pak Kabid, kalau masing-masing peserta 5 kali sekian itu sudah tidak bisa membayarnya Pak Kabid. Iya itu. Nggih. Over itu Pak Edi. Nggih. Monggo yang lain. Ini Pak. Maaf Ji, lagi rapat. Ya. Rapat. Iya. Saudara Dari mana? Samsul Arifin, peserta ya?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Hanya pengalaman saja Pak, pada tahun sebelumnya di Jawa Tengah, MKKN juga di Indonesia Pak, Ya. terkait masalah ofisial Pak. Ini kan tadi ofisialnya cuma 4 Pak. Dengan beberapa banyak lomba ini, kira-kira maksimal tidak dengan 4 orang ini. Karena kalau pembina ini Pak, cuma hanya ngurus ketika pembinanya saja. Setelah perlombaan terkadang pembina ini tidak ada Pak. Sedangkan ini kan ada ULA, ada WUSTO, ada ULIA di Vicky ini. Kira-kira ini nanti kocar-kacir nanti teman-teman ini. Karena setiap marhala itu biasanya beda tempat. Ini juga perlu dipertimbangkan juga. Karena dulu kami ketika di Jawa Tengah itu juga ikut. Di sana ternyata panitia yang dari Kanwil itu udah ada. Ternyata pembina plus ofisial pada waktu itu. Sehingga itu kocar-kacir. Nah ini nanti kejadian ini takut terulang lagi ada di tuan rumah ini. Seperti itu. Jadi mohon masukannya kira-kira kalau ofisial 4 dengan sekian banyaknya lomba ini maksimal tidak seperti itu. Itu saja dari kami Bang Alan. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Gus Samsul Arifin. Jadi gini, jadi tugas ofisial itu adalah memanajemeni perlombaan. Sekali lagi tugas ofisial memanajemeni perlombaan. Oleh karena itu Pak Awe, Pak Muntofar, sama Pak Rahmat nanti setiap pagi harus rapat dengan para pembina. Oke, berkumpul begitu, tempatnya di mana, jam berapa lombanya. Ya, itu. Tempatnya di mana, lombanya jam berapa. Itu harus dikuasai oleh para ofisial. Jadi setiap pagi harus rapat, sore harus rapat. Rapat sore itu menanyakan terkait dengan perolehan. Kira-kira nilainya berapa, yang masuk maju ke final berapa. Jadi itu. Kemudian pembina, insya Allah tidak ada masalah, karena yang dibina hanya 3. Dikumpulkan saja. Dikumpulkan saja nanti. Jadi teksnya seperti itu. Nah, nanti setelah diantar ke masing-masing majelis, dipastikan ini oleh para ofisial. Kenapa? Karena tempatnya ngumpul satu gedung. Jadi satu gedung besar itu ULA, WUSTO, ULIA itu berdekatan seluruhnya. Jadi nggak jauh. Jadi ini berbeda dengan yang ada di Balikambang Jepara kemarin. Yang tempatnya memang cukup luas. Tapi kalau di Sunan Derajat ini, insya Allah tidak sampai antar majelis itu, ULA, WUSTO, ULIA, itu berjarak tidak sampai 100 meter, tidak sampai. Nah, oleh karena itulah, sementara dari tempat lomba juga tidak jauh. Jadi memang bedanya, kalau dibandingkan dengan Pospenas kemarin, dengan sekarang lebih efektif ini. Jadi tidak ada mobilitas kendaraan. Yang ada adalah mobilitas orang yang mungkin hanya cukup dengan jalan kaki saja. Tuh. Jadi makan juga begitu, nggak perlu jauh. Nanti untuk kafilah putra itu makan di lantai bawah dalam satu gedung itu. Ini untuk putri ini juga berada di lantai bawah dari gedung tersebut yang ditempati. Ini. Oleh karena itulah manajemen ini harus benar-benar bisa diefektifkan. Khususnya untuk 3 ofisial, Pak Awe, Pak Tri, sama Pak Rahmat. Pak Mudofar sama Pak Rahmat. Ini. Pak Mudofar. Nanti juga ada Pak Trianto. Pak Trianto yang mengomadani seluruhnya. Juga ada yang lainnya, termasuk saya. Insya Allah nanti setelah jalan, kami akan melekat di kafilah. Meskipun nanti saya juga menjadi koordinator tingkat pusat. Oleh karena itulah kita berharap penataan sejak awal ini, Ustaz, ini berharap bahwa memang benar-benar bisa efektif itu. Jadi mohon dengan sangat ini. Apalagi nanti ada tambahan. Ini tambahan itu kalau kemudian banyak yang ikut kan ya repot juga nanti. Nah, kita coba komunikasikan. Yang penting ada tempat untuk istirahat seperti itu. Ini. Jadi itu
Yang lainnya monggo. Jadi seperti itu, harus ada manajemen. Tidak boleh ada manajemen. Jadi setiap pagi Pak Awe habis subuh jam 5 itu sudah rapat sebelum sarapan dengan official, bukan dengan peserta loh ya, dengan official. Kemudian sore juga rapat dengan official melaporkan apa hal yang telah dilakukan pada hari tersebut. Malamnya dilaporkan sehingga besoknya bisa ditata terkait dengan pelaksanaan lomba pada hari berikutnya. Seperti itu. Insya Allah. Ini. Oke, yang lain. Ya, Gus Samsul Arifin, yang jelas posisi di Pondok Pesantren Sunan Derajat itu tidak jauh beda dengan di Amanatul Rumah kemarin. Jadi lokasi lombanya tidak jauh, tempat untuk asramanya juga tidak jauh. Dan di Rakornas kemarin, memang kita dijadikan satu antara peserta, pembina, dan official. Itu dijadi satu tempat di satu asrama. Sama-sama tidur ala santri. Makanya tadi Bunda Eri tadi menyampaikan untuk tidurnya itu insya Allah tidak ada kasur, yang ada hanya bantal. Tidurnya di atas karpet. Makanya kalau kurang empuk bawa alas yang rada empuk untuk mengempukkan alas tidurnya tadi. Sama tentu bawa kemul, bawa selimut. Itu yang, dan kemudian kemarin disampaikan betul bahwa yang ditanggung itu hanya untuk peserta, pembina yang sudah terdaftar di aplikasi. Yang terdaftar di aplikasi. Dan sampai beberapa hal yang lebih teknis lagi. Karena itu terkait dengan kelancaran memang harus ada kebersamaan ya. Sekali lagi ada kebersamaan. Pembina tadi adalah satu pembina ula ustaz, misalkan pembina tauhid ya, membina tauhid ula, ustaz dan akhir. Fikih satu orang itu membina ula, ustaz dan ulia gitu. Begitu pula materi yang lain, misalkan bahasa atau nahwu gitu, nahwu ula, ustaz dan mulia, sehingga ada pembinaan bersama dari satu pembina itu membina 3 marhalah. Yang lain monggo. Assalamualaikum Pak Awi. Ya monggo Pak Dr. Ahmad. Oke, makasih Pak Awi. Hanya menginfokan memang berbeda insya Allah dengan yang ada di MKK di Jawa Tengah. Kalau yang di Jawa Tengah itu kemarin sistem dan penilaiannya itu terpisah. Sehingga yang murni IT itu adalah hanya di sistem penilaian. Pada saat ini itu begitu sudah penilaian itu sudah terintegrasi semuanya dengan sistem lainnya. Jadi mulai dengan kafilah, kemudian pembina dan semuanya itu sudah terintegrasi sehingga setiap saat seluruh peserta, pembina dan semuanya bisa melihat by system. Insya Allah aman, Gus Samsul. Insya Allah aman, Gus Samsul. Siap, Pak Rahmat. Itu saja mungkin. Pak Awi, makasih. Oke, terima kasih. Dan tadi disampaikan Pak Kapi tadi bahwa ini adalah ajang silaturahim. Ajang silaturahim santri se-Indonesia dalam rangka mengaktualkan Kutub Turas. Ini yang perlu, platform ini yang perlu kita pegang bersama. Sekali lagi ini adalah ajang silaturahim santri se-Indonesia dari Sabang sampai Merauke dalam rangka rekontekstualisasi Kutub Turas. Adapun menang, alhamdulillah. Karena itu kita berangkat bareng-bareng, pulangnya pun bareng-bareng. Nilainya nanti langsung bisa dilihat. Karena ini langsung masuk di aplikasi. Keseluruhan dalam pembekalan Rakornas kemarin, persiapan akhir, seluruh panitera disampaikan bahwa ini dalam rangka apa? Menguji
kualitas pendidikan yang ada di masing-masing pesantren sehingga ditata sedemikian objektif sehingga masing-masing lebih awal bisa tahu nilainya. Manakala ternyata nilainya di luar ekspektasi, tolong untuk peserta yang nilainya nanti di luar ekspektasi, jangan kemudian pulang sendiri-sendiri. Tetap dalam rangka kebersamaan, saling menyemangati, saling menopang dan mendukung. Karena ibarat jari ini bisa dibuat dengan kokoh jikalau 5 jari ini kompak. Karena itu, kalau ada sesuatu yang keliru adalah kita bersama-sama keliru. Kalau ada yang salah, kita sama-sama salah. Tidak ada yang saling menyalahkan. Sehingga inilah yang kemudian kita bangun trust. Peserta juga trust, pembina juga trust, official juga trust, kemudian panitia juga trust. Saling percaya. Peserta juga percaya, pembina percaya, official percaya, panitia juga percaya. Kalau kita sama-sama memegang trust, menjaga trust, insya Allah kita dalam kebaikan itu. Monggo yang lain. Pak W, Kota Kediri. Monggo Pak Faruk. Terima kasih. Pengalaman kemarin kita di Pajet. Ini nanti mohon dari bidang memastikan dan harus dipastikan setelah mengawal jangan sampai nanti pembina kita ini ada grup sendiri, Pak. Ya. Ini pokoknya nanti kalau pada saat teknik meeting dengan pembina bidang memberikan warning pembina dilarang untuk Diulangi, putus. Monggo diulangi Pak Faruk. Pelaksanaan. Diulang Pak Faruk, besok Senin itu putus-putus. kan halo? Ya. Aduh, internetnya ini. Halo, gimana Pak W? Monggo diulang lagi. Tadi belum jelas. Nah, pengalaman kita di Pajet, ya mohon maaf, itu kan ternyata pembina atau pembimbing peserta itu kan punya grup sendiri. Nah, nanti pada saat teknik meeting bidang dengan para pembina, mohon itu diberi warning dan dipastikan pembina atau pembimbing peserta yang dari masing-masing kapko itu dilarang membuat grup sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, bila mana ada hal-hal yang tidak berkenan, mohon disampaikan kepada masing-masing atau mungkin kepada official bidang. Ini Pak W. Seperti itu. Untuk sementara itu aja Pak W. Terima kasih. Oke, saya kira itu pembina juga ada di dalamnya. Tadi usulan dari Pak Kasih PD Pontren Kemenak Kota Kediri, karena sifat pembina ini adalah pembina buat seluruh level jenjang. Sekali lagi, pembina ini adalah pembina buat seluruh level jenjang. 16 orang pembina ini adalah membina kafilah Provinsi Jawa Timur dari pun mana asal peserta itu. Kalau kemudian diamanai membina fikih, misalkan dari Kota Kediri, tapi ada peserta dari kabupaten kota lain, maka pembina ini berkewajiban untuk membina kafilah sesuai dengan bidang yang dimusabakohkan. Gitu ya Pak Faruk ya? Ya tolong ya, Bapak Yai dan Bu Nyai yang kebetulan ditunjuk, Gus dan Ning yang ditunjuk sebagai pembina, mohon untuk dicermati kegalauan dari Pak Kasih PD Pontren dari Kota Kediri tadi. Monggo yang lain. Gitu Pak Awe, ada resen dari PP Hidayatul Muttaqin. Bentar Pak Awe. Bentar. Jadi tolong dibuat grup.
Satu, Oke. grup official dengan pembina, itu harus ada. Kemudian Oke. ada grup official dengan peserta. Ya, Official ada dengan peserta. grup official dengan pembina, ada grup official dengan peserta. Sudah itu aja. Jadi kalau ada info di luar itu untuk tidak tanggapi sebelum dimasukkan di dalam grup. Monggo itu ada dari Hidayatul Mubtadi'at. Diri, monggo. Mohon maaf Pak. Mohon maaf. Monggo. Mau bertanya terkait tentang masalah pembina. Untuk pembina sendiri itu kan membina semua fund ya. Apakah umum untuk putra-putri atau bagaimana? Sedangkan tadi kan untuk pembina itu ditempatkan satu tempat dengan peserta. Kalau seandainya membina putra-putri, otomatis antara putra sama putri itu satu tempat. Mekaten. Oh iya betul. Satu. Kemudian yang nomor 2 yang saya tanyakan adalah untuk pondok putri, biasanya itu dari pondok ada pengurus putri yang menjadi pendamping untuk menjadi narahubung lah. Halo Pak. Ya. Kalau dari pondok putri itu biasanya ada perwakilan pengurus putri sebagai narahubung ke santri-santri putri ngoten. Itu terus pundi. Jadi monggo Pak Kabid. Makanya itu tadi kami berharap bahwa official nanti bisa menjembatani itu semua. Nah, nanti kalau memang dibutuhkan itu semua, coba hari ini kita review. Nanti untuk yang di Putri, Bu Eri, itu ada tidak pembina putri yang kemarin yang kemudian dipersiapkan menjadi narahubung begitu. Iya. Nanti kita komunikasikan dengan mungkin ada Ulia yang bisa menjadi narahubung begitu Bu Eri nanti. Oke, betul masukannya. Makasih. Oke. Ya Pak Kabid, ini dari data ini Pak Kabid, mohon izin untuk pembina ada putri yaitu Neng Rani Indana, kemudian Neng Dinda Maulidatul, Neng Zakil Fuad, kemudian Neng Ella Nur Lailia. Ada 4 perempuan, Pak Kabid. Betul tadi siap. Yang disampaikan dari pembina dari PP Hidayatul Mubtadi'at tadi bahwa pembina nanti bina keseluruhan Pak Kabid. Bentar. Coba masukannya tadi dilanjutkan monggo. Dari Hidayatul Mubtadi'at monggo dilanjutkan. Monggo masuk Pak. Monggo. Halo. Dari ini yang tadi yang HTTP USS ini ada tangan monggo dari monggo Hidayatul Mubtadi'at monggo. Maksudnya itu tadi untuk nama Zakil Fuad itu kan bukan perempuan Pak, tapi kan laki-laki. Tuh. Hanya 3 itu yang dengar Pak Awi. Seandainya kalau narahubungnya itu cuma 3 orang, sedangkan kita kan memiliki beberapa fund yang harus diikuti dan dibimbing. Seandainya cuma 3, mestinya kan tidak imkan. Kurang ya? Maksudnya itu biasanya kalau biasanya kalau dari putri, semisal Pak ya, semisal kalau putri itu keluar, biasanya dari pondok biasanya di pondok itu mewajibkan ada pengurus putri yang mendampingi untuk sebagai narahubung antara peserta dengan bapak-bapaknya atau dengan pengurus yang lainnya. Karena memang santri putri itu dilarang berhubungan langsung dengan betul. Setuju. Sama. Atau mungkin masalah tempatnya itu terus nanti. Terpisah memang. Terpisah, putri sendiri, putra sendiri. Kalau mungkin seandainya tidak, kalau usulan Pak ya, seandainya tidak
seandainya dari pengurus putri itu tidak imkan kalau dari pondok masing-masing, kayaknya kok perwakilan dari kota gitu gak apa-apa. Contoh misal untuk pengurus putri dari kota Kediri itu semisal 1 sini, atau dari Jember semisal 1 sini, gitu aja. Yang penting ada putra sama putri. Siap. Masukan Bu Eri. Oke, Pak. Nanti kita putuskan masukannya ini, masukan yang kedua. Ya, tampung. Ini dari Gus Rafiq PP Zahanain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hampir sama dengan yang barusan lah. Itu kalau di pondok kami itu ada, kalau pondok putri itu ketika mau keluar itu harus ada pendamping, Pak, gitu. Harus ada pendamping dari pesantren. Itu bagaimana ya, Pak, solusinya? Bentar, coba dihitung Bu Eri. Datanya Zahanain itu berapa pesertanya yang masuk? Ada berapa orang? 1 orang putri. 1 orang putri. Satu orang putri. Iya. Monggo Pak Kapit. Cukup itu aja, 1 orang putri aja, Pak. Gimana itu kalau Ada lagi ini, silakan. Yang tidak ada namanya ini, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana? Dari mana ini? Pondok apa? Dari PP Mambaul Ulum Probolinggo. Mambaul Probolinggo. Ini pembina apa peserta? Pembina, Pak. Oh, pembina. Oke, monggo. Pembina Monggo, Gus. pondok. Ya. Tidak jauh beda dengan yang tadi dari Zahanain. Saya juga mau tanya tentang pembatasan official dari pondok, Pak. Pembatasan official dan pembina dari pondok, kan kita pembinanya dari pondok semua, ada ustazah dan ustadz. Apakah itu dari pondok dibatasi untuk ikut ke Lamongan? Itu 1. Yang kedua, terkait dengan pemberangkatan, sistemnya itu bagaimana? Apakah kita langsung meluncur ke Lamongan atau ada titik kumpul dulu di Surabaya, atau apakah ada yang lain begitu, Pak? Kapan dan jam berapa? Kira-kira itu. Oke, terima kasih. Langsung saja Pak W. Oke, mohon maaf. Jadi tanggal 10 nanti itu pagi itu seluruh peserta ofisial itu titik kumpulnya di Kanwil Kemenag Jawa Timur. Seluruh ofisial peserta dan pembina ngumpul di Kanwil Kemenag Jawa Timur untuk mengikuti pembinaan. Nah, setelah itu baru berangkat bersama-sama ke Lamongan. Jadi pagi diharapkan paling akhir jam 7 sudah di Kanwil. Kemudian yang kedua, itu Mambaul Ulum itu ada berapa pesertanya yang masuk Bu Eri? Mambaul Ulum? Dari Mambaul Ulum ada 2 orang, Pak. Laki-laki dan perempuan pula semua. Jadi itu peserta itu memang dibatasi ya Pak. Jadi peserta itu memang dibatasi. Peserta memang dibatasi dari petunjuk teknisnya sudah ada, dibatasi seperti itu. Ini makanya usulan-usulan ini nanti kita tampung dulu. Nah, setelah itu nanti akan kita bicarakan dengan panitia pusat untuk tambahan-tambahan itu seperti apa, meskipun di sana ada pembiayaan sendiri. Nah, ini oleh karena itulah bukan berarti kita tidak memprioritaskan, kita tetap memprioritaskan, tetapi bahwa ada pembatasan peserta inilah yang kemudian menjadi bagian yang bukan tersulit bagi kita, tetapi bagian yang harus dipertimbangkan seperti itu. Jadi sekali lagi bahwa tanggal 10 hari Senin, tanggal 10 hari Senin itu sudah ada di Kanwil Kemenag Jawa Timur jam 7.
jam 7 pagi ini. Itu untuk pemberangkatan. Nanti setelah ada pemengarahan pembinaan di sini bagi para peserta, baru kemudian berangkat bersama-sama ke Lamongan. Seperti itu. Oke. Ya, sudah jelas Gus ya. Hari Senin ya, seluruh peserta kumpul di Kanwil jam 7. Jadi harus berangkat setelah Monggo subuh dari berangkatnya, Probolinggo. monggo berangkatnya diperkirakan sendiri. Yang jelas tadi Pak Kabid menyampaikan bahwa kumpul di Kanwil hari Senin tanggal 10 Juli jam 7. Jam 7. Jadi kalau dari Probolinggo harus biaya sendiri untuk ke Kanwil Surabaya. Ya, koordinasi dengan kasihnya lah. Ya. Mohon izin Pak Kabid, untuk ya. dari Probolinggo, insya Allah akan difasilitasi dari Yenul Hasanain. Nah, itu sip Pak Didik. Nah, siap. Tinggal Pak Nan koordinasi dengan Ustadz Taufik dan Gus Bari. Sudah. Oke, siap. Pak Didik baru muncul. Terima kasih Pak Didik. Oke, terima kasih. Monggo yang lain. Tinggal 14 menit nggih. Nggih, monggo Pak Kabid. Punten, Pak. Nggih, monggo. Monggo. Niki badhe tanglet mengenai ruangan peserta dengan Dari mana ini? Monggo. Ini dari Ning Jombang. Himatul Karimah. Peserta apa pembina ini? Ini peserta. Peserta. Ya. Nggih, mau Silakan. menanyakan masalah pengalaman kalau kemarin di Amanatul Ummah kan antara pembina dengan peserta kan ruangannya berbeda. Kalau untuk yang besok peserta dengan pembina beda ruangan apa mboten? Jadi gini, untuk uang istirahatnya untuk putri, pembina putri menjadi satu pembina putri dengan peserta putri. Oh, nggih. Peserta putra, pembina putra menjadi satu dengan peserta putra. Oh, nggih. Insya Allah seperti itu. Terima kasih informasinya. Matur suwun sami-sami. Monggo Ngawi. Terima kasih. Yang mau kita tanyakan tentang tadi disampaikan oleh Pak Awe bahwa ini harus kebersamaan dalam satu tim di Jawa Timur. Oleh karena itu, karena pemberangkatannya ini sepakat bahwa hari Senin jam 7 dari Kanwil berangkatkan ke Lamongan. Yang saya tanyakan, apakah pulangnya juga tanggal 18 bersama-sama juga di Kanwil. Jadi kita di seksi ini bisa memikirkan penjemputannya dari mana. Penjemputan. Terima kasih. Oke. Jadi insya Allah seperti itu. Jadi kita menjadi juara umum, maka berangkat sama, pulang sama. Oke, nanti akan kita siapkan kendaraan ke Kanwil Jawa Timur seperti itu, Pak Kasih. Gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain, monggo. Tinggal 9 menit. Situ Bondo, Mas. Bisa monggo. Monggo Situ Bondo. Peserta apa pembina ini? Ini pembina tapi tidak tercantum yang ada di undangan, Pak. Mau menanyakan saja. Tercantum nanti gimana? Jadi apabila kami tercantum maka nanti menyiapkan, apabila tidak tercantum maka tidak apa-apa. Hanya saja kalau misalnya memang tercantum kan kita bisa menyiapkan gitu, Pak. Nah, terus yang kami tanyakan adalah ini kan perwakilan dari kami itu ada satu perempuan. Nah, apakah pendampingnya itu dua-duanya laki-laki dari pihak Kanwil Ngawi atau dari pondok juga bisa gitu, Pak? Sementara yang ikut perempuan satu. Jadi insya Allah di sana itu tempatnya sudah diisolasi. Artinya kalau mengkhawatirkan terkait dengan keamanan, insya Allah sudah sedemikian rupa diisolasi. Itu. Oleh karena itu, jarak antara pemondokan putri dan putra itu bukan cukup jauh, tidak. Memang ada beberapa ratus meter di sana
dan insya Allah aspek keamanan dan kenyamanan itu sudah sedemikian rupa disiapkan di dalam forum itu. Jadi mohon dengan sangat memang dari pihak panitia pusat itu memang ada pembatasan terkait dengan peserta. Tapi kalau ke sana dalam rangka meramaikan, monggo, meramaikan tentang ke sana monggo itu. Jadi mandiri. Oleh karena itulah kami dengan sangat memohon dan meminta untuk difahami bahwa tidak mungkin pesantren kemudian mengcover tuan rumah, mengcover seluruh yang hadir ke sana. Bahkan kemarin dari beberapa provinsi yang lain yang jumlah pembinanya itu berlebih ya juga dikurangi seperti itu. Siap. Jadi memang untuk saat ini memang sedemikian rupa sudah disiapkan. Jadi hampir setiap hari ada event di sana. Bahkan ada hiburan, ada pameran, expo, baik lokal maupun nasional. Oleh karena itulah memang sangat menarik agenda ini. Dan malamnya pun juga ada hiburan, baik itu dari artis ibu kota maupun dari Jawa Timur ataupun dari pesantren di sekitar sana. Ini. Jadi itu saya kira. Oke. Assalamualaikum. Monggo, Bapak. Ya, monggo Situbondo. Ya silakan monggo Situbondo. Mohon maaf kalau kami tidak masuk di undangan, tapi mengikuti Zoom, Bapak. Karena ada sesuatu yang membutuhkan penjelasan. Halo. Ya, lanjutkan. Ya, monggo. Untuk jenis lomba Bahsul Kutub, Bapak, Situbondo juara 1 PAPI, apa tidak ikut dilombakan di tingkat nasional? Mungkin itu yang butuh penjelasan, Mas. Assalamualaikum. Mohon maaf. Jadi untuk eksibisi Bahsul Kutub debat konut Mahat Ali itu Mahat Ali menikah daftar sendiri-sendiri. Di dalam aturan menikah sudah disampaikan bahwa itu akan belajar sendiri-sendiri. Oh ya. Terus teknisnya seperti apa, Bapak? Loh, kalau sekarang mungkin sudah ditutup karena waktunya sudah dibatasi pendaftarannya. Jadi untuk Mahat Ali itu itu memang diminta untuk daftar sendiri-sendiri menikah. Ya Allah, nggih. Nggih, Bapak, terima kasih. Assalamualaikum. Nggih. Waalaikumsalam. Monggo yang lain. Waktu tinggal 4 menit Pak Kabid. Setelah itu. Nggih. Juga nggih. Nanti kalau masih ada hal yang kemudian diragukan, bisa menjabri beberapa yang ada di sini, monggo di kantor. Bisa Bu Eri, bisa Pak Awi, bisa Pak Tri, bisa Pak Rahmat, bisa Pak Mudofar, ataupun saya, monggo, silahkan. Ya. Itu. Sekalian rekaman ini nanti akan saya jabrikan ke masing-masing KSIP di Pontren untuk disemak ya. Barangkali ada tambahan dari Pak Tri? Pak Dr. Tri? Waalaikumsalam. Siap. Ada tambahan? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Kepala Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, yang terhormat juga Bapak Ibu para Ketua Tim yang ada di bidang, Bapak Ibu Kepala Seksi, Bapak Ibu Pembina, pembimbing dan juga anak-anak yang berbahagia. Terima kasih. Tadi sudah disampaikan beberapa hal baik oleh Pak Kabid maupun oleh teman-teman sama masukan-masukan dari daerah. Jadi pada intinya kegiatan kita ini ada 3 etapa Bapak Ibu. Yang pertama nanti kita adalah persiapan,
kemudian pelaksanaan, dan kemudian pemulangan. Ada 3 etape itu yang harus kita pahami masing-masing. Persiapan insya Allah tadi sudah dibahas. Jadi ada 2 jenis untuk persiapan ini. Satu persiapan secara fisik, yang kedua adalah secara materi substansi. Secara fisik, tadi Bu Eri sudah menyampaikan beberapa hal yang harus diketahui baik itu oleh peserta, oleh official maupun oleh pembina. Termasuk tugas dan kewajiban masing-masing, yaitu yang perlu dipahami. Terus apa yang harus dibawa dan lain sebagainya. Intinya bahwa besok itu kita berangkat bersama dari kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, tanggal 10 pagi. Nanti insya Allah ada surat yang akan diberikan ke masing-masing kafilah, sehingga nanti tahu kapan harus berangkat dan lain sebagainya. Dan insya Allah untuk kendaraan tadi disampaikan Pak Kabit juga sudah disiapkan semuanya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir dengan itu semuanya. Nah, tentang pembina tadi untuk Putri nanti insya Allah akan dibicarakan bersama di bidang, ya, terkait dengan masukan-masukan itu nanti insya Allah akan segera kita infokan. Itu yang pertama. Kemudian terkait dengan substansi materi, ya, nanti tolong kepada Bapak Ibu pembina yang ada di kabupaten kota tetap memiliki fungsi pembinaan itu walaupun pada di daerahnya, tapi tidak melakukan yang ada nanti secara perjalanan, karena nanti untuk pembinaan di tempat, ya, dalam arti di pondok pesantren nanti itu sudah dilakukan oleh pendamping yang memang sudah ditunjuk oleh kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Jadi kegiatan kita itu atas nama Provinsi Jawa Timur, bukan atas nama pondok maupun atas nama kabupaten kota. Tetapi kita tidak menafikan kontribusi dari pondok maupun dari kabupaten kota, tetap supportnya tetap kita minta untuk itu semuanya. Ini. Nah, nanti memang sekali lagi tadi juga disampaikan bahwa pembina ini bukan pembina untuk peserta yang dari pondok, bukan, tapi ini adalah pembina kafilah yang ada untuk Jawa Timur peserta. Berkaitan dengan perempuan nanti akan kita bahas sendiri, dan nanti hari ini juga nanti akan kita sepakati bagaimana dengan untuk yang putri dan lain sebagainya. Insya Allah nanti segera kita rapat sekitar sore-sore dan nanti akan segera kita sampaikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan pelaksanaan Bapak Ibu. Nanti kita terfokus pada saat pelaksanaan ini. Yang mana semuanya akan diambil oleh official. Officialnya tadi ada Pak Awe, ada Pak Rahmat, ada Pak Budo. Ini yang selalu melakukan koordinasi dengan para pembina nanti. Jadi pembina selalu melakukan evaluasi apa kendala dan apa yang sudah dicapai pada setiap harinya, sehingga nanti kita bisa melakukan evaluasi dan untuk tindak lanjutnya besok. Ini nanti dilakukan bersama, sehingga antara official dan juga pembina dan peserta ini adalah satu kesatuan utuh, saling berkomunikasi satu dengan yang lain. Dan kepada pembina, tadi Pak Kabit juga sudah menyampaikan, agar pembinaan dilakukan terhadap semuanya, bukan dari pondok pesantrennya, tapi untuk semua. Karena untuk ini adalah peserta Jawa Timur. Itu yang terpenting. Kemudian terkait dengan penutupan atau pemulangan nanti, karena kita harus satu, budale bareng masuk mulie dewe-dewe. Jadi nanti kita juga pulangnya bersama-sama. Insya Allah pembekalan selanjutnya akan dilakukan pada tanggal 10 Bapak Ibu, semakin untuk mengefikan bagaimana ketata laksanaan daripada kegiatan. Mungkin itu Pak Awe dari saya. Terima kasih. Cekap Pak Kabit G. Tutup. Mari kita tutup dengan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu hari Senin tanggal 10 Juli 2023 jam 7.00 di Kanwil Kementerian Agama dalam rangka pemberangkatan kafilah MKKN Provinsi Jawa Timur ke tingkat nasional. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekhilafan. Wallahu minkum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin live dulu ya. Ada Zoom yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.